wa khalaqna, dan kami ciptakan. Berapa banyak Allah? Kan cuma satu. Tapi kenapa wa khalaqna? Karena ini ada campur tangan ta'alluq dengan, artinya ta'alluq ini adalah ada melibatkan makhluknya, melibatkan kita manusia. Kalau Allah ingin menciptakan manusia, lalu didatangkanlah manusia itu ke KUA, kemudian terus daftar nikah, kemudian terus dinikahkan, kemudian terus Allah ciptakan manusia yang lain dari dua orang yang datang ke KUA itu tadi. Makanya Allah sampaikan wa khalaqna. Jadi ada mengikut sertakan. Itu artinya apa? Itu adalah litakdzim, untuk mengagungkan diri Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan wa khalaqna dengan jama'. Maka kita juga ketika salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Ketika seseorang sholat itu kadang-kadang ada ittisal, kadang-kadang infisal. Ada kadang-kadang sholatnya nyambung, ada kadang-kadang sholatnya tidak nyambung. Sholat tidak nyambung itu lantaran kadang-kadang hatinya pergi, ada yang keluar sebentar, ada yang pulang sebentar, kemudian sadar terus ditarik kembali untuk ikut sholat. Itulah yang disebut dengan makna ittisal wal infisal. Arti yang dimaksud dengan hati dalam sholat kadang-kadang nyambung, kadang-kadang tidak nyambung. Dan inilah yang dimaksud juga dengan wawa mana takhalli amma siwallahi wat tahalli bil huzuri baina yadaillah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan makna takhalli yang ditanyakan beberapa waktu yang lalu. Takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli mengosongkan diri dari semua kecuali Allah. Kemudian tahalli mengisi hati dengan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah takhalli kemudian bisa tahalli, maka nanti buahnya adalah tajalli, akan bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ini yang kita lakukan adalah masih tergantung kepada niat. Karenanya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu di sini maksudnya adalah innama sihhatul a'mali. Di dalam kata-kata innamal a'malu maksudnya adalah innama sihhatul a'mali, sesungguhnya sahnya amal tergantung pada niat. Innama tasrihul a'mali, sesungguhnya benarnya amal tergantung pada niat. Innama qabulul a'mali, sesungguhnya diterimanya amal tergantung pada niat. Innama kamalul a'mali, sesungguhnya sempurnanya amal itu tergantung kepada niat. Jadi innamal a'malu yang dimaksud di sini adalah sahnya
Amal tergantung niat, benarnya amal tergantung niat, diterimanya amal juga tergantung niat, sempurnanya amal juga tergantung niat. Inilah yang dipahami oleh pembangun madhab pertama, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau memahami innamal a'malu itu seperti ini, yang dikutip oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengambil pendapatnya yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, bahwasanya yang dimaksud dengan innamal a'malu itu adalah sahnya amal, benarnya amal, diterimanya amal, sempurnanya amal, semuanya itu tergantung kepada niat. Kalau niatnya benar, maka amalnya menjadi benar, amalnya menjadi sah, amalnya menjadi sempurna, amalnya menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau amalnya salah, niatnya salah, maksudnya niatnya salah, maka amalnya menjadi salah, amalnya menjadi tidak sah, amalnya menjadi tidak diterima, dan amalnya menjadi tidak sempurna. Semua itu tergantung kepada niat. Tetapi apakah semua amal yang dimaksud di sini? Ternyata beliau Imam Nawawi menyampaikan wa yustasna minal a'mali, amal-amal yang diterima, amal-amal yang benar, amal-amal yang sempurna, amal-amal yang sah, itu tergantung pada niat, itu adalah kecuali makana min qabilit turuki. Kalau amal itu adalah dari sisi meninggalkan atau membuang. Kalau kita melaksanakan itu tergantung pada niat, tapi kalau membuang itu sahnya tidak tergantung pada niat. Seperti apa? Kaizalatin najasati, seperti menghilangkan najis. Kalau pakaian kita terkena najis, itu tidak cukup dengan niat sempurnanya, tetapi sempurnanya menghilangkan najis itu adalah apabila telah hilang najisnya. Kalau najisnya itu adalah najis mughaladhah, najis mughaladhah itu najis besar. Mungkin dengan Ustadz Abdul Latif itu sudah disampaikan, najis besar atau najis berat itu najis yang berasal dari anjing dan babi. Jadi semua dari unsur anjing, semua dari unsur babi, itu semuanya adalah najis berat. Gimana najis berat itu? Najis berat itu adalah najis yang tidak bisa hilang kecuali dicuci sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Tetapi di dalam kitab Al-Muhadzab dikatakan di situ kalau mencampur dengan tanah jangan yang terakhir. Yang penting adalah sebelum terakhir. Karena kalau mencampur dengan tanah terakhir, baju dicuci, kemudian dicuci lagi, udah itu dicuci lagi, udah itu dicuci lagi, udah itu dicuci lagi, udah itu dicuci lagi, terakhir dicampur dengan tanah, enggak bersih. Belepotan dengan tanah, makanya terakhir jangan dengan tanah. Kalau bisa begitu pertama dicuci dengan rinso umpamanya, kemudian yang kedua baru dicampur dengan tanah, yang ketiga pakai rinso lagi, yang keempat pakai rinso lagi, yang kelima pakai rinso lagi. Maksudnya itu ya rinso boleh, jas boleh, bukan maksudnya merek rinso ini nanti katanya mau mengiklankan rinso pula, bukan. Maksudnya adalah dicuci dengan deterjen gitu, deterjen apa saja gitu. Dan kalau bisa yang terakhir jangan tanah, walaupun boleh. Cuma nanti kan kalau terakhir dengan tanah ya belepotan tanah, pada dijemur debu semua kan, tanahnya jadi kering. Nah, ini najis besar. Najis besar itu hilangnya itu bukan karena niat. Misalnya nawaitu izalati najasatil, misalnya najasatil mughalladhati lillahi ta'ala. Niat begitu, ditengoki aja, enggak bersih, enggak sah. Jadi bersihnya itu karena kita laksanakan mencuci itu tadi. Kemudian umpamanya lagi najis mutawasitoh, najis sedang. Najis sedang itu apa? Najis yang berasal dari kotoran manusia maupun binatang. Kalau itu berasal dari kotoran maupun manusia, baik itu binatang, maka cara menghilangkannya tidak cukup dengan niat, tapi harus dihilangkan betul-betul. Gimana cara menghilangkannya? Dicuci
sampai hilang bau, warna dan rasanya. Baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Kalau misalnya najisnya itu terkena najis tai ayam, umpamanya tai ayam itu warnanya coklat, namanya telek lencong. Nah, warnanya coklat itu kalau sudah hilang warnanya, dicium baunya nggak ada lagi bau, kemudian dicicip sedikit nggak ada lagi, hilang bau, warna dan rasanya itu namanya. Maka ketika hilang seperti itu sah sudah, walaupun tidak nawaitu izalatil, misalnya najis sengaja aku menghilangkan najis sedang lillahi ta'ala tuh, nawaitu izalatil najasatil mutawasitati lillahi ta'ala, tidak seperti itu, tetap sah asal hilang bau, warna dan rasanya. Dan yang terakhir itu najis ringan atau najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis yang berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun kecuali air susu ibu. Jadi belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Tapi kalau sudah makan yang lain menjadi najis sedang. Tapi ingat itu ya, itu hanya kencing bayi laki-laki. Kotorannya tidak. Ini belum nyusu, belum belum makan apa-apa kecuali susu, kotorannya tetap najis sedang ya. Jadi gimana cara menghilangkannya najis ringan ini? Kalau najis ringan ini, najis dari kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, ini cara menghilangkannya adalah cukup dipercikan air ke tempat najis. Misalnya pas lagi gendong cucu gitu, tahu-tahu cucunya kencing di kain ini, kita mau sholat mau buru-buru ambil air, percikkan aja kayak gini, dipercikkan gitu saja. Itu najis ringan, najis mukhaffafah. Ya walaupun ada najis keempat sesungguhnya, namanya najis ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan itu apa? Najis yang sulit sekali dihindari. Contohnya apa? Tangan kita ini luka, umpamanya luka, kemudian terus ngalir terus lukanya itu nanah atau cairan itu ngalir terus. Ketika itu nggak bisa berhenti itu dimaafkan. Tetapi kalau ini nyenggol kepada orang menjadi najis sedang, harus dihilangkan ketika nyenggol pada orang. Tapi kalau masih ada pada diri kita, itu najis. Kita ini semuanya sesungguhnya adalah mengandung najis semua. Maksudnya itu mengandung najis itu kita ini semua gendong bawa najis kita ini. Bawa najis. Di mana? Di perut kita. Perut kita ini banyak kotoran ini. Kalau belum keluar itu belum najis, tapi kalau sudah keluar baru najis karena masih di dalam. Oleh karena itu pikiran seorang ulama bernama Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi dalam kitab Al-Muwatta menyebutkan, orang ketika sholat di dalam pada saat sholat itu pakai baju gamis. Terus baju gamis itu kantongnya besar, panjang, dalam. Lalu pas sholat itu bawa anak kucing. Anak kucing dimasukkan, saking sayangnya dengan anak kucing tadi, masukkan ke dalam saku. Tetapi dengan syarat kucing itu di luarnya suci. Maka seperti itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena kucingnya tidak kencing, kucingnya suci. Walaupun dia tidak wudhu, nggak apa-apa. Karena kucing nggak sholat, yang wudhu itu yang sholat, tidak apa-apa. Akhirnya beliau memberikan perumpamaan seperti ini. Andaikan ada orang sedang ngumpuli kotoran ayam, dimasukkan dalam botol aqua, kemudian terus ditutup. Setelah ditutup terus dibersihkan di luar itu, bersih, terus sholat ngantongi itu tadi, maka itu pun juga tidak membatalkan sholat kita. Sampai di situ beliau itu berpikir. Kenapa? Itu analoginya, kiasnya adalah kepada diri kita. Diri kita ini selalu membawa kotoran di dalam perut kita ini. Selama kotoran itu belum keluar, selama tai ayam yang ditaruh di botol tadi belum keluar, maka tidak batal. Ketika keluar akan membatalkan sholat kita, karena kita sholat dalam keadaan najis. Tapi kalau masih di dalam tidak, seperti kucing tadi. Kucing tadi kalau dia tidak mengeluarkan kotoran atau tidak mengeluarkan air seninya, maka
tidak najis walaupun di dalamnya ada najis. Nah, ini menghilangkan najis yang seperti ini sesuai dengan porsinya, menghilangkan najis sesuai dengan porsinya itu tidak perlu kepada niat untuk keabsahannya. Sahnya tidak perlu kepada niat. Tapi apakah niat itu boleh diucapkan? Tetap boleh. Tetapi sahnya tidak tergantung pada niat, tapi dengan perbuatan itu. Waraddul ghusubi, dan juga mengembalikan barang-barang yang digosok. Gosok itu istilah anak pondok, itu gosok. Gosok itu artinya minjam tapi tidak ngomong-ngomong. Itu gosok. Artinya ngambil punya orang tapi nggak ngomong-ngomong, sehingga orang tuh nggak tahu ini antara maling dengan minjam, antara itu. Jadi bisa dikategorikan maling, bisa dikategorikan minjam. Ngapa pakai sandal aku? Minjam, nggak jadi dia maling. Padahal tadinya mau maling itu, mau ngambil sendalnya karena dia sering dengar, ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruk, bawa yang buruk, pulangnya bawa sendal yang baik, itu namanya salah ngajinya. Kenapa? Ada yang mengatakan karena ngajinya sambil tidur. Tapi nggak apa-apa, ngaji sambil tidur nggak apa-apa. Perintahnya itu adalah kita disuruh untuk masuk ke Raudhatun min Riyadil Jinan. Rasulullah sampaikan, kalau ada taman dari taman surga, maka mampir dan jeburlah di situ. Yang penting mampir dan masuk ke dalam taman surga itu. Sampai di situ apakah dia duduk, tidur atau yang lain tidak dijelaskan dalam hadis itu. Yang penting masuk itu. Karena apa? Kalau orang sudah masuk dari taman ke taman surga itu tadi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walau kana mithla jabalit tihamah, walaupun dosanya itu sebanyak atau seberat bukit Tihamah. Itu yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wal awari, kemudian orang yang minjam itu lunasnya, sah lunasnya itu tidak tergantung pada niat, tapi tergantung pada mengembalikan apa yang dipinjam. Ibu minjam uang 100.000 sama tetangga, besok dikembalikan 100.000 tanpa niat, sah itu, tidak terhutang lagi. Kalau enggak percaya boleh dites besok, dites minjem sama tetangga 100.000, kemudian enggak usah pakai niat, langsung dikembalikan besok harinya 100.000. Itu besok tidak ada nagih lagi itu tetangga. Itu bukti bahwasanya sahnya itu tidak tergantung pada niat. Lalu bagaimana niatnya? Niatnya itu punya posisi yang lain. Wa isalul hadiyati, dan juga memberikan hadiah, memberikan pemberian. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain. Semuanya itu fala tatawaqqafu sihhatuha ala niyatil musahhahati. Maka sahnya ini semua, ngilangkan najis, gosok, mencuri sementara, gosok, mencuri sementara, wal awari minjem, isarul hadiah, memberikan hadiah, itu semua sahnya tidak tergantung pada benarnya niat. Tidak, walaupun niatnya tidak benar, mengembalikan sambil dongkol gitu, minjemnya bagus-bagus gitu, halus gitu minjemnya, dipuji-puji yang akan dipinjemi itu, biasanya kayak gitu ya, dipuji-puji gitu. Pas begitu balikinya nyaci-nyaci sambil nyaci-nyaci itu, tetap sah itu, utangnya tetap sah, tetap kembali, dan orang yang dipinjemi tidak akan nagih lagi walaupun dia mencaci-caci sebanyak-banyaknya. Walakin yatawaqqafu tsawabu fiha ala niyati taqarrubi, akan tetapi niatnya itu tadi itu kaitannya adalah niat ibadah. Ketika kita minjem kepada orang kemudian mengembalikan pakai niat dalam hati, niat aku berniat karena Allah mengembalikan hutang, karena hutang itu wajib dikembalikan. Kenapa kok wajib dikembalikan? Kalau hutang tidak dikembalikan, nanti urusannya adalah antara dia dan Allah. Kalau urusannya sudah antara dia dan Allah, ini lebih susah lagi yang seperti itu. Dan bahkan orang yang masih punya hutang itu, Bapak Ibu, Rasulullah tidak mau menyolatkan.
kalau ada orang yang masih punya hutang. Jadi kalau kita punya hutang, sesegera mungkinlah diusahakan untuk dilunasi. Kalau seandainya kita dalam keadaan sakit atau gimana, ngomong sama ahli waris, ngomong sama keluarga, ngomong sama anak, nak, bapak ini punya hutang sama si anu sekian, sama si anu sekian, sama si anu sekian. Kenapa? Kalau nanti anaknya tidak tahu dan orang itu tidak minta, nanti hitung-hitungannya di akhirat itu akan menjadi lebih susah lagi yang seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah pernah tidak mau menyolatkan sahabat, padahal itu adalah orang yang dekat kepada Nabi. Tidak menyolatkan karena sahabat ini punya hutang. Lalu Rasulullah sampaikan kepada sahabat yang lain, sudah sholati sahabatmu ini sholati, aku tidak mau menyolatinya karena masih punya hutang. Untung saja seorang bernama Qatadah, sahabat Nabi bernama Qatadah itu langsung tampil, ya Rasulullah, aku yang melunasi hutangnya. Qatadah termasuk orang yang berduit. Aku yang melunasi hutangnya. Begitu dilunasi hutangnya oleh Qatadah, lalu Rasulullah menyolatkan mayat tersebut. Ini artinya apa? Orang yang punya hutang, kalau tidak ada yang menanggung hutangnya itu, Rasulullah tidak mau mensolatinya. Ini indikasi kepada kita. Oleh karena itu ketika kita nyolati mayat, biasanya ada salah satu di antara kita yang mewakili mayat itu, kalau ada utang piutang tolong dihubungi kepada ahli waris. Itu tujuannya untuk memudahkan perjalanan si mayat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka utang itu sah dikembalikan tanpa niat, tapi kalau menggunakan niat memperoleh pahala. Nah, bayangkan nih, sudah dapat pinjaman, dapat pahala lagi, kan enak itu. Jadi kita ngutang, mengembalikannya niat, ngutang lagi, mengembalikannya niat. Pahala terus itu, dapat pahala itu. Niatnya ini yang mendapatkan pahala. Tapi kalau mau mengembalikan utang tapi nggak punya utang, gimana caranya mau niat? Masa Allah mau ditipu? Nggak bisa Allah ditipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, akan tetapi mereka itu nggak sadar kalau Allah itu nggak bisa ditipu. Mereka tidak terasa yang seperti itu. Semua itu tidak tergantung kepada niat, tapi niat akan mempengaruhi pahalanya. Wa min dzalika, dan perbuatan yang tidak tergantung pada niat ini, tapi ada yang tergantung pada niat. Wa min dzalika ma idza at'ama dabbatahu. Ketika seseorang punya binatang ternak, umpamanya punya ayam. Biasanya ini ada bapak-bapak hobi dengan ayam, ibu-ibu hobi dengan ayam, sehingga di rumah memelihara ayam. Ada sini bapak ibu yang punya ayam di rumah? Ada? Ada. Saya pernah juga hobi memelihara ayam, tetapi kemarin 2012 itu ada sedang rame-rame flu burung, semua mati ayam itu. Saya kasihan sama istri, jadi setelah mati itu saya nggak miara ayam lagi. Kenapa kasihan sama istri? Waktu itu saya sedang membimbing ibadah haji, sedang di Makkah Al-Mukarramah. Jadi istri yang biasa nggak megang cangkul, mau nggak mau dia megang cangkul untuk mengubur ayam itu. Akhirnya ya sudahlah, untuk buang nasi lebihan tidak usah diberikan kepada ayam, berikan kepada ikan saja. Akhirnya saya pelihara ikan gurami, besar-besar sudah, karena saya masukkan ke kolam itu tahun 2010 kemarin sampai sekarang. Gede, makanannya itu tadi, sisa nasi, sisa sayur, itu nggak pernah dikasih makan pelet. Ya kadang-kadang dikasih makan daun keladi gitu. Itu untuk menghabiskan sisa makan, untuk
ganti ayam. Ketika memberikannya itu lillahi ta'ala, ketika seseorang memberikan ternaknya, in qasada id'amuha imtithala amrillahi ta'ala fa innahu yusabu. Kalau ketika kita memberikan makan ikan tadi atau memberikan ayam tadi, itu adalah niatnya lillahi ta'ala, menjalankan perintah Allah. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kita untuk memberikan sesuatu kepada makhluk yang lain, maka yang kita lakukan itu akan memperoleh pahala. Kita memberikan ayam pagi-pagi setelah pengajian, langsung nanti nyari nasi yang kemarin yang basi dilemparkan situ. Tujuannya adalah menjalankan perintah Allah lillahi ta'ala, maka apa yang kita lakukan itu mendapat pahala dan ayamnya kenyang. Wa in qasada bi it'amiha hifdzal maliyati fala sawaba. Kalau tujuannya itu menjaga agar ayamnya tidak mati, dikasih makan, agar ayamnya gemuk-gemuk, tujuannya begitu. Nah, ini dikasih makan tiap hari ayam ini biar gemuk, nanti kalau gemuk dijual dagingnya lumayan, kalau sekilo 50 itu nanti kalau gemuk menjadi 2 kilo, jadi kan 100 lumayan. Kalau mikirnya seperti itu, niatnya seperti itu, maka tidak ada pahala sama sekali memberikan ayam. Jadi ketika kita memberikan makan kepada ayam, dalam hati niat lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala, langsung dikasih, maka dapat pahala. Jangan nah ini makan ayam nih kalau nggak aku kasih makan nggak gemuk-gemuk, ini kalau dijual ringan timbangannya ini. Kalau niatnya seperti itu nggak dapat apa-apa, pahala nggak dapat, paling cuma dapat harga ayam itu. Tapi kalau kita lillahi ta'ala, pahala dapat, ayam dijual berat, duit dapat, sempurna. Kalau lillahi ta'ala itu dapatnya lebih banyak. Zakarahul Qarafi, ini yang disampaikan oleh Imam Al-Qarafi, yang juga diambil dinukil oleh Imam Nawawi. Wa yustasna min dzalika, tapi ada kecuali lain. Tadi kan amal tergantung pada niat kan sahnya, ternyata menghilangkan najis tidak tergantung pada niat. Memberi makan itu tergantung pada niat, memberi makan binatang ternak tergantung pada niat. Ada yang tidak niat akan tetapi dapat pahala, tidak ada niat tapi dapat pahala. Seperti apa? Wa yustasna min dzalika farsul mujahidi. Tidak niat tapi dapat pahala itu kalau ada kaitannya dengan tunggangan seorang mujahid. Tunggangan seorang yang berjuang di jalan Allah. Ketika dia berperang, dia membawa kuda. Kudanya itu kuda yang dipakai untuk berperang. Idza rabataha fi sabilillahi, kemudian pada saat digunakan untuk berperang fi sabilillah itu tadi melawan musuh Allah, itu diikat di satu tempat. Fa innaha idza syaribat, pas diikat itu ternyata si kuda itu menemukan lubang, di dalamnya ada air dan ia minum dari air itu. Wala yuridu saqiyaha, sementara yang memiliki kuda untuk berperang itu tadi, itu ngikatnya itu tidak berniat untuk memberikan minum. Dia ngikat itu tujuannya supaya kudanya nggak lari kemana-mana. Ini kuda diikat di sebuah pohon. Begitu diikat di sebuah pohon, tidak ada niat sama sekali untuk memberikan minum kepada kuda itu. Ternyata kuda itu minum karena di situ ada air. Usiba ala zalika, maka orang yang mengikat kuda di situ tadi mendapat pahala, walaupun ia tidak berniat untuk memberikan minum, nggak ada niat di situ, tetapi dapat pahala. Itu kecuali di situ. Imam Nawawi menyebutkan kama fi Sahih Bukhari, seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ada sebuah hadis, ada sebuah riwayat bahwa ketika seseorang yang menambatkan kuda ditambatkan dan di situ kuda itu minum, kuda itu untuk berperang, maka orang yang menambatkan itu walaupun dia tidak berniat memberikan minum, maka ia memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika zaujatu, demikian juga dengan istri. Kalau ada suami memberikan nafkah kepada istri,
tujuannya adalah lillahi ta'ala, karena menjalankan perintah Allah, memberi nafkah adalah wajib, maka dia memperoleh pahala. Tapi kalau sebaliknya, kalau memberikan nafkah kepada istri itu tujuannya bukan menjalankan perintah Allah supaya istri tenang di rumah, tidak lari kemana-mana, kemudian tujuan yang lain selain menjalankan perintah Allah, maka tidak memperoleh apa-apa. Dia hanya memperoleh apa yang ia niatkan itu. Wa kadzalika iglaqul babi. Demikian juga pada saat malam hari itu menutup pintu. Menutup pintu, mengunci pintu. Maka Imam Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla itu ketika orang mau tidur itu disunnahkan untuk menutup pintu malam hari. Jadi jangan ada orang tidur malam hari pintunya terbuka semua. Nanti akan memberikan peluang orang yang tidak punya niat, akhirnya ada niat di situ. Menutup pintu. Wa itfa'ul misbahi, mematikan lampu, indan naumi, pada saat tidur, idza qasada bi imtithali amrillahi, ketika tujuannya itu adalah menjalankan perintah Allah, usiba, maka dia akan memperoleh pahala, diberi pahala oleh Allah. Wa in qasada bi amron akhar, kalau tujuannya yang lain, fala, tidak memperoleh pahala. Jadi intinya di sini adalah ketika seseorang melakukan sesuatu lillahi ta'ala, maka ia akan memperoleh pahala. Tetapi kalau ia lakukan tidak lillahi ta'ala, maka ia tidak memperoleh pahala. Barangkali itu kita teruskan apa? Sampai situ aja dulu, udah jam. Iya. Baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada yang mau bertanya disilahkan. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kajian kita pada pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita seputar niat, dan dikaitkan dengan hadis, dikaitkan juga dengan bagaimana memberikan hadiah dan upaya untuk segalanya yang baru saja disampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya untuk memperjelas kajian kita pada pagi hari ini, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, Tuan Guru yang kami muliakan, dan para jemaah yang dirahmati Allah SWT. Pengajian kita pagi hari ini, saya menilainya luar biasa materinya, kan? Karena di mana kita melihat luar biasanya itu, kan? Yang pertama, selama ini ibadah itu hanya bergantung kepada niat. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sholat, maka ada rukun qauli, ada rukun fi'li, dan ada rukun qalbi. Biasanya yang diulang-ulang itu kajiannya itu ada rukun fi'li dan rukun qauli, arti gerakan dan ucapan. Sedangkan rukun qalbi itu hanya terbatas pada niat. Nah, malam ini digabung, artinya kan niat dan perbuatan. Jadi kalau kita sholat, kan, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan saja di saat niat, tapi dari takbir sampai ke salam kita jaga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, itu kehebatannya pada kajian kita malam ini. Sehingga sasarannya yang hendak kita capai itu adalah bagaimana kita istiqomah menghadirkan Allah di dalam beramal, dalam pekerjaan kita itu. Nah, ini yang harus kita cari solusinya, kan? Misalnya kalau sholat dari takbiratul ihram, kita menghadirkan Allah di hati itu sampai ke salam, dan begitu juga perbuatan yang lain. Biasanya kan kita mampu stabil itu biasanya menyimpang.
sudah takbir, pikiran kita sudah lain-lain. Tadi dikatakan ada taqali, ada tahali. Artinya mengusungkan sifat yang tercela dan diisi dengan sifat yang terpuji. Apabila ini kita mampu, maka terjadi hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati. Allah itu tidak bisa hadir pada diri kita. Secara utuh diri kita tidak bisa hadir. Binasa badan kita karena kita terbuat daripada benda. Maka Allah berfirman, hai Musa, selagi engkau berada dalam wujud keinsananmu, maka aku tiada daripadamu. Nah, itu dalilnya kan. Nah, kemudian yang hebatnya hati manusia itu, Allah bisa hadir di situ. Nah, bisa terjadi di situ kan. Nah, untuk bisa terjadi, bisa hadir Allah seutuhnya di hati kita itu, maka taqali dan tahali itu harus kita lalui. Nah, pertanyaan saya kepada Tuan Guru, bagaimana caranya mujahadah kita bahwa kita bisa mengusungkan sifat yang tercela dan mengisi sifat yang terpuji. Begitu sifat yang terpuji itu sudah mengendap di hati kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan senantiasa hadir di hati kita. Nah, ini sering diucapkan taqali dan tahali, tapi mujahadahnya tidak pernah dikasih tahu. Nah, malam ini kita minta kepada Tuan Guru supaya mujahadahnya itu dikasih tahu. Walaupun dikit, kita beramal insya Allah di perjalanan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Kasbi yang sudah menyampaikan pertanyaannya, intinya mengharapkan penjelasan masalah mujahadahnya. Ya. Langsung saja. Baik. Memang di dalam kita ibadah itu pertama sekali adalah kita harus takhalli. Takhalli itu artinya mengosongkan diri. Mengosongkan diri dari apa? Mengosongkan diri ingatan kita dari selain Allah. Jadi yang ada cuman Allah. Setelah takhalli baru nanti tajalli, baru bukan tajalli, tahalli, diisi hati kita ini dengan hudurul qalbi baina yadaillah, menghadirkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pada saat seseorang sholat itu yang diingat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai takbiratul ihram sampai salam. Lalu bagaimana mujahadahnya? Ini memang perlu latihan yang seperti itu. Tidak bisa tiba-tiba langsung bisa tahalli, kemudian terus langsung tajalli, bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak bisa yang seperti itu. Karenanya dalam sebuah riwayat diriwayatkan sanad pertamanya Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan begini, syaddidu wa qaribu. Bersihkan dirimu. Syaddidu, bersihkan dirimu. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk selalu membersihkan diri. Tapi pada saat kita membersihkan diri itu kita tidak boleh sombong atau angkuh atau ujub dengan perbuatan kita membersihkan diri. Gimana membersihkan diri itu? Macamnya banyak. Di antaranya adalah dengan sholat. Maka orang yang sholat itu termasuk membersihkan diri. Maksudnya membersihkan diri itu adalah membersihkan diri dari dosa. Yang menghapus dosa itu kan banyak. Bisa melalui sholat, bisa melalui puasa, bisa melalui sedekah, bisa melalui haji, bisa melalui umroh.
banyak sekali bisa melalui berkunjung kepada orang tua. Artinya kita masih punya orang tua, kita mendatangi orang tua kita lillahi ta'ala, itu bisa merontokkan dosa. Banyak sekali macamnya untuk membersihkan diri itu. Dan kita tidak boleh merasa bersih karena di dalam surah An-Najm ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Jangan kamu merasa dirimu suci, dialah Allah yang paling tahu siapa orang yang paling bertakwa itu. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jilani ketika mujahadahnya panjang, ketika zikirnya lama, tiba-tiba muncul setan mengaku diri sebagai Allah. Lalu disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, "Wahai Abdul Qadir, gak usah lagi kamu untuk berzikir banyak-banyak kepadaku, karena kamu sudah termasuk orang yang berada di dalam surga, jadi gak usah." Lalu apakah langsung diterima oleh Syekh Abdul Qadir Jilani? Tidak, karena Syekh Abdul Qadir Jilani punya syariat. Ketika seseorang punya syariat, maka mengukurnya sesuatu itu adalah dengan timbangan syariat. Tidak mungkin orang beribadah dihentikan oleh Allah. Tidak mungkin, karena syariatnya adalah manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syariatnya kan begitu. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Artinya manusia diciptakan oleh Allah, jin diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah. Itu sunatullahnya seperti itu. Nggak mungkin ini mau dirubah oleh Allah. Akhirnya sadar itu adalah bukan Allah, itu adalah setan, dilempar oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, di sini yang perlu kita pegang adalah bukan hanya satu, tetapi tiga-tiganya kita pegang. Tauhid kita pegang, syariat kita pegang, tasawuf kita pegang. Jangan orang sudah sampai ke tasawuf syariatnya ditinggalkan, itu salah sama sekali. Karena apa? Ukuran tasawuf itu tidak akan sempurna kalau tidak membawa tauhid dan syariat. Sehingga ada orang udah sholat sudah, kapan baru saja? Apa itu eling? Nah, eling itu dibilangnya katanya tasawuf yang seperti itu tuh bukan tasawuf yang seperti itu. Tasawuf tetap menjalankan syariat, tetap menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang tauhid. Tidak bisa seperti itu. Maka mujahadah yang panjang itu kuncinya untuk bisa istiqomah. Ketika takbiratul ihram Allah yang hadir. Nah, Rasulullah ketika perintahkan syaddidu, bersihkan dirimu, kita disuruh bersihkan diri. Di antaranya dengan apa? Dengan sholat. Sebuah riwayat disebutkan, idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba itu berdiri melakukan sholat, utiyat bidzunubi wa ju'ilat ala ra'si wa atikihi. Ketika ada orang yang sholat itu dosa-dosanya ditaruh di atas kepala, ditaruh di atas pundak. Seperti ini, kalau misalnya saya naruh sesuatu di atas kepala kayak gini, ketika saya sujud apa yang terjadi ini? Ketika saya rukuk aja, rukuk dulu apa yang terjadi? Ini saya rukuk, apa yang terjadi dengan kacamata ini? Jatuh. Maka dikatakan dalam fakul lama roka'a au sajada, setiap kali rukuk dan sujud sakotat adunubuan, dosa itu berguguran dari dirinya. Pas kita takbir Allahu Akbar, itu dosanya oleh Allah taruh di atas kepala, taruh di atas pundak. Setiap kali rukuk dan sujud, maka dosa itu berguguran. Dan terakhir berguguran berarti adalah terakhir pada saat sujud. Oleh karena itu banyak di antara kita kalau sujud sholat terakhir itu biasanya lama-lama. Itu sesungguhnya adalah memanfaatkan momen kedekatannya kepada Allah, sehingga minta sesuatu kepada Allah. Ini calon anggota dewan ini biasanya lama sujudnya itu, untuk supaya mendapatkan apa yang dia minta. Ya enggak salah sih, itu benar, mintanya kepada Allah, benar itu. Kalau Allah sudah gerakkan manusia sejambi ini untuk memilih dia, siapa yang akan menghalangi? Kan enggak tahu di dalam otak, enggak tahu yang seperti itu. Jadi sujud itu momen saat dekat kita kepada Allah. Oleh karena itu
riwayat juga menyebutkan aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Ini riwayat Muslim. Aqrabu ma yakunu mir rabbih wa huwa sajidun. Yang paling dekat antara hamba dan Allah itu pada saat sujud. Maka di dalam riwayat itu disambung fa'aksirud du'a, perbanyak doa. Doa itu kan banyak, minta apa saja kan? Boleh minta dunia, boleh minta akhirat. Minta apa saja, minta duit juga boleh. Boleh minta duit, minta dagangannya laris juga boleh. Bebas mintanya. Yang penting mintanya jangan bertentangan dengan syariat. Kalau mintanya bertentangan dengan syariat itu haram hukumnya, tidak boleh. Kita tidak boleh minta yang bertentangan dengan syariat. Misalnya minta umpamanya, ya Allah panjangkan umurku sampai 3000 tahun. Umpamanya gitu pas lagi sujud, itu bertentangan dengan syariat karena sunatullahnya manusia itu enggak ada yang umurnya sampai 3000 tahun di dunia ini. Dan nanti benar-benar dijawab oleh Allah, bingung nanti dia. Enggak ada lagi lettingannya. Nah, di sini membersihkan diri itu diantaranya adalah sholat. Dan sholat, di dalam sholat ada sujud itu adalah saat dekat kita kepada Allah. Maka Imam Muslim menyampaikan fa'aktirud du'a, perbanyak doa. Di dalam Al-Muhadzab fi Syafi'i, Imam Syirazi menyebutkan di situ fayustajabu qabla ayyurfa'a. Doanya itu akan diijabah oleh Allah sebelum diangkat kepalanya. Jadi sebelum diangkat sujud itu, apa yang diminta itu sudah diijabah oleh Allah. Cuman belum dikasihkan gitu. Sudah diijabah cuman belum dikasihkan. Karena kita ini semua punya rezeki. Cuman rezeki kita ini disampaikan oleh Allah kepada kita berbeda-beda. Nah, seperti bapak itu kan dikasih rezeki minum udah langsung sampai, saya belum. Nah, kan berbeda-beda itu. Berbeda-beda. Ada yang rezeki itu langsung disampaikan, tapi tetap ada rezeki itu. Cuman ada yang langsung, ada yang ditunda dulu. Kalau bareng-bareng kan nggak enak nengoknya kalau bareng-bareng gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa itu, mengabulkan doa itu bukan berarti langsung diberi, tapi sudah disetujui, sudah diterima. Seperti orang menyampaikan proposal kepada Pak Gubernur, diterima oleh Pak Gubernur, tinggal nunggu cairnya. Allah lebih tahu kapan mencairkannya gitu. Ini jatuh nih. Allah lebih tahu kapan mencairkannya. Tadi kan sudah dicairkan oleh Allah sama beliau. Untuk saya belum dicairkan gitu. Jadi Allah paling tahu itu. Kemudian ketika seseorang berdoa saat sujud itu tadi diijabah oleh Allah, kita tinggal tunggu. Karena Allah lebih tahu kapan perlunya kita terhadap apa yang diminta itu. Setelah kita membersihkan diri selesai, baru waqaribu, dekatkan. Sudah bersih kemudian dekatkan. Kita disuruh mendekat kepada Allah. Dengan cara mendekat kepada Allah dengan cara zikir. Umpamanya zikir itu apa? Menyebut asma-asma Allah. Tapi sayangnya ada orang yang mengatakan, orang yang menyebut Allah, orang yang berzikir dengan menyebut Allah, itu nggak ada pahalanya, kan begitu. Itu nggak ada manfaatnya. Itu bukan zikir, katanya begitu. Ada kan pernah dengar seperti itu? Orang yang seperti ini berarti punya Tuhan selain Allah dia. Kenapa kok begitu? Allah sendiri yang menyampaikan di dalam surah Al-Muzammil ayat 8, Allah sampaikan fadhkurisma rabbika. Di situ disampaikan wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Lalu pertanyaannya, siapa nama Tuhanmu? Allah. Lah nyebut nama Allah kok tidak nyebut nama Tuhan gimana? Nyebut nama Allah kok tidak berzikir? Gimana itu? Sementara surah Al-Muzammil ayat 8, nanti boleh dicek Bapak Ibu yang punya Al-Quran, dicek surah Al-Muzammil ayat 8, fadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Itu sudah saya buka di dalam sebuah kitab tafsir namanya Tafsir Baghawi, karena saya di rumah itu punya
Tafsir itu cuma 4. 1 tafsir Baghawi, 2 tafsir Shawi, 3 tafsir Ibnu Katsir, dan 4 tafsir At-Taisir. 4 ini di rumah saya punya kitab tafsir. Ini saya baca untuk perbandingan. Ketika ada orang yang mengatakan agak aneh di telinga saya cari di situ. Agak aneh saya cari. Seperti tadi, masa nyebut Allah tidak berzikir, saya cari. Di tafsir Al-Baghawi, di tafsir As-Shawi, semuanya penjelasannya adalah sama. Menyebut nama Tuhan, yaitu Allah, itu adalah berzikir. Ketika seseorang menyebut Allah, itu adalah berzikir. Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu tidak berzikir, berarti dia punya Tuhan, namanya bukan Allah. Karena perintahnya wadkurisma rabbika, dan sebutlah atau berzikirlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah gitu. Jadi Bapak nggak usah ragu-ragu kalau pengen zikir Allah. Umpamanya gini, kita pengen ini tadi kan mau tahalli Pak ya, mau tahalli. Ketika mau tahalli, kita kan nggak boleh mengosongkan hati kita ini dari Allah. Makanya kita berzikir Allah, Allah, Allah. Pada saat narik nafas, kemudian menghembuskan nafas, itu diberi dengan Allah, 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 Allah sampai tertidur. Maka niatnya di situ adalah ingin mengisi hati kita ini, tidak ada yang lain kecuali Allah. Itu kita kalau mau tahalli, setelah kita tahalli, maka jangan ragu, kita menyebut Allah itu adalah zikir. Menyebut subhanallah itu juga zikir. Menyebut astagfirullah itu juga berzikir. Membaca Al-Quran seluruhnya itu juga berzikir. Salat itu juga berzikir. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Itu semuanya adalah zikir. Zikir itu tidak hanya satu, tapi banyak, dan jumlahnya kita tidak bisa menghitungnya. Karena itu Rasulullah sampaikan melalui ayatnya, kita disuruh wadkurullaha dzikran katsira, dan berzikir kepada Allah zikir yang banyak. Lalu zikir yang banyak itu dituntun oleh Rasulullah satu persatu? Tidak. Yang penting kita itu berzikirnya tidak di tempat yang kotor, seperti di dalam WC, tidak dalam keadaan sedang buang hajat. Nggak boleh kita di WC sedang subhanallah, itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh kita. Ada memang hadis larangan seperti itu. Jadi selama kita berzikir itu tidak ada larangannya, lakukan zikir itu, karena zikir itu aslinya adalah diperintah oleh Allah. Cuman caranya itu tidak ditetapkan secara pasti qat'i oleh Rasulullah, kecuali sholat. Sholat itu ketetapannya, caranya itu sudah ditentukan oleh Allah secara qat'i melalui Rasulullah SAW. Tidak boleh dirubah. Takbir misalnya kayak gini, nggak boleh. Udah, kalau diajarkan takbir itu seperti ini, jangan nanti terus bervariasi. Takbirnya misalnya yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Allah, yang itu nggak benar. Yang seperti itu namanya bervariasi, itu namanya inovasi. Itu yang seperti itu, nggak boleh yang seperti itu. Jadi ketika sudah ditetapkan secara pasti oleh Rasulullah, kita tidak boleh merubah-rubah. Ketika Rasulullah menyampaikan puasa itu adalah mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari masuk waktu maghrib, itulah waktunya puasa. Jangan dirubah-rubah, jangan dirubah-rubah. Gimana? Ada yang rubah-rubah itu. Umpamanya seperti apa? Ada sebuah hadis disebutkan, kalau orang sahur kemudian di tangannya ini masih ada piring, dan piringnya masih ada isinya untuk dimakan, maka habiskan sampai selesai azan. Lalu orang yang mengartikan ini, memahami ini sesuai dengan teks saja, tidak tahu asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya hadis itu enggak tahu. Akhirnya disampaikan kepada jamaahnya, walaupun sudah azan subuh, kalau makanan masih ada di piring, makanan seperti ini masih ada piring, habiskan semuanya. Ya batal, orang sudah subuh. Maksudnya itu gini, azan ini sehari semalam 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang punya azan 2 kali itu hanya 2. Azan 2 kali cuma 2. 2 ini yang satu rutin, yang satu tidak rutin. Yang rutin itu adalah subuh. Subuh itu punya azan 2 kali.
Kapan azan 2 kali? Kurang lebih sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh, namanya imsak. Makanya ketika kita di Saudi Arabia, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu pasti kita terdengar azan subuh itu 2 kali. Yang pertama azan pertanda imsak 10 menit sebelum itu. Yang kedua itu adalah azan masuk subuh. Yang pertama azannya Abdullah bin Ummi Maktum, yang kedua azannya Bilal bin Rabah. Mereka dua ini adalah tukang azannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ditugaskan oleh Rasulullah untuk azan sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalau azannya itu adalah azan yang pertama, kita masih boleh menghabiskan makanan ini, masih boleh azan pertama. Tetapi kalau sudah azan kedua, kalau sekarang ini sudah jam 5 lewat jam 4 lewat 40 menit, nah itu nggak boleh lagi makan, ya harus di stop, sudah azan seperti itu. Ada yang menyampaikan seperti itu. Ini kan kekeliruan, memahami tidak melalui pemahaman ulama salaf, tapi memahami hanya pemahaman teksnya saja. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, baru Allah melalui Rasulnya menyampaikan fa'abshiru, dan bergembiralah kalian. Kita disuruh bergembira. Kenapa? Fa laisa la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Disuruh bergembira. Kalian itu tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Coba bayangkan Pak, kalau kita masuk surga itu karena amal kita, berapa banyak amal kita ini dibanding tidak beramal? Coba Bapak pikirkan, sehari 24 jam berapa kita beramal, berapa kita tidak beramal. Bisa itu diandalkan? Lalu ketika Rasul sampaikan kalian tidak masuk surga karena amal tadi, Rasulullah sampaikan gini, maksudnya ditanggapi oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Karena apa? Karena sahabat tahu Rasulullah itu kalau ibadah bukan seperti manusia ibadahnya. Ibadahnya itu seperti malaikat, beda dengan kita. Dikatakan saking lamanya Rasulullah beribadah itu hatta tawaromat qadamahu, sehingga kedua lututnya bengkak. Saking lamanya ibadah, saking banyaknya ibadah, kedua lututnya bengkak. Masya Allah. Orang sekarang menunjukkan lama ibadahnya, bukan lututnya yang bengkak, jidatnya yang hitam. Kan berbeda yang seperti itu. Ketika seseorang keningnya ini hitam, itu karena kecelakaan, artinya memang kulitnya sensitif, itu tidak masalah. Itu karena memang tidak disengajanya. Tapi ketika disengajanya, itulah yang dicaci oleh Rasulullah. Tidak boleh kita menunjukkan ibadah kita itu kepada orang lain. Tidak ada kalian masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, ya. Demikian juga wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Artinya masuk surga itu ternyata dengan rahmat. Wa'malu, Rasulullah sampaikan, oleh karena itu beramalah loh. Kan masuk surga karena rahmat, bukan karena amal. Kenapa kita disuruh beramal? Wa'malu, dan beramallah. Fa inna ahabbal a'mali indallahi adwamuhu wa in qalla. Dan amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah yang rutin walaupun sedikit. Amal yang disukai Allah itu yang rutin walaupun sedikit. Pas pagi-pagi masih ada waktu, kita kebetulan mandi, ngambil wudhu, bisa sholat duha, sholat 2 rakaat, nggak usah banyak-banyak, tapi 2 rakaat saja. Habis maghrib umpamanya nih, menjelang makan malam, ngaji dulu kira-kira 2 ayat, 3 ayat atau 1 makra. Rutin itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang dilakukan oleh orang itu untuk menentukan kalau masuk surga, surganya di mana, kalau masuk neraka, nerakanya di mana. Jadi untuk menentukan letak amal, letak surga dan letak neraka seseorang itu tergantung pada amalnya. Tapi kalau masuk surga tidak tergantung pada amal, tapi tergantung pada rahmat Allah. Masuk ke dalam neraka tergantung pada murka Allah. Orang dimurkai Allah masuk ke dalam neraka. Orang disukai oleh Allah, dirahmati Allah, masuk ke dalam
ke dalam surga. Jadi banyak sekali penjelasannya Pak. Kalau mau disampaikan itu, ini baru satu pertanyaan, jawabannya udah 20 menit lebih ya. Iya. Iya. Dari Pak Isa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi Bapak-bapak dulu saya mohon maaf sebentar karena ada sesuatu yang pertama berhubungan dengan niat. Namun tadi ada juga perbuatan amal kita yang tanpa kita bisa berpahala. Nah sekarang pernah saya dengar dari orang-orang tua katanya ada wali itu yang dapat pahala. Jadi contohnya katanya yang wali dapat pahala itu tetangga tuh kedatangan tamu. Assalamualaikum, tapi belum dijawab-jawab, kita dari rumah kita, Waalaikumsalam, gitu. Katanya dapat pahala. Apa memang benar seperti itu, atau memang itu salah dalam mengatakan bahwa maling itu dapat pahala? Tapi sebenarnya maling itu kan artinya ngambil punya orang tanpa tahunya. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan juga dengan niat, dengan perbuatan. Jadi saya pernah, malah bukan pernah sih, pakaian saya baru saya pakai, maksud saya sudah dicuci baru saya pakai. Saya lewat pada satu tempat, saya klakson lah tempat itu, katakanlah karena sekarang ini mungkin kita tahu semua cuci mobil, cuci motor itu dekat dengan jalan. Saya klakson dari jalan jauh supaya jangan kena semburan air itu. Nah ini akhirnya kita lewat itu kenalah dengan semburan air itu Pak, walaupun itu berbentuk daripada embun-embunnya kan. Nah yang kita khawatirkan kan yang dicuci itu kan nanti tidak bersih. Bisa saja umpama ada kotoran karena roda itu berputarnya naik ke atas atau dari samping itu. Jadi saya seringlah lewat itu Pak, apa saya tetap ganti supaya saya tidak sak di hati, tidak ragu lagi. Nah, jadi cuma hati saya agak jengkel. Kenapa orang bikin cucian ini enggak ada tabirnya gitu? Nah, supaya sebenarnya ada tabirnya. Kejengkelan saya itu apakah orang yang berbuat itu tanpa sengaja tidak ibadah juga atau bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, ini saya pernah di salah satu masjid. Jadi 3 pertanyaan. Di salah satu masjid saya sholat. Saya setiap sholat itu saya bawa sajadah walaupun kecil Pak. Ini kiri kanan sudah. Jadi saya agak paling sudut di depan. Terus di belakang sudah ada orang. Namanya berjamaah. Waktu sujud terciumlah oleh saya, kok bau kayak ada bekas tai kucing gitu. Tapi ini terciumnya enggak nyengat. Jadi artinya sebelah itu tidak tahu, cuma pas saya sujud. Nah pertanyaan saya lanjutkan sholat itu, apakah sholat saya sah? Karena kalau saya mau ke kiri tidak mungkin, ke kanan juga tidak mungkin karena sudah nampak. Ke belakang juga kan mengganggu orang. Jadi saya tetap artinya di tempat saya dengan kewas-wasan saya bahwa itu ada najis. Itu saja Pak, 3 pertanyaan itu. Atas penjelasan Bapak, saya banyak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama? Yang pertama, maling itu kalau apa? Iya itu. Tentang maling. Ini berarti maling majazi namanya. Karena kalau maling hakiki itu tetap berdosa. Tapi kalau maling majazi itu tidak apa-apa. Maling majazi artinya yaitu tadi, ada orang menyampaikan salam, tuan rumah jawab salam, kita juga jawab salam. Kan bunyinya assalamualaikum kan? Kum itu artinya jamak.
Kalau satu namanya assalamualaika. Kalau dua assalamualaikuma. Kalau tiga assalamualaikum. Kum ini adalah jamak. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan kalau mau salam itu ucapkan assalamualaikum. Pertama, kalau yang dihadapi itu adalah satu orang, berarti kita memuliakan orang itu, menghormati orang itu. Masa nyampaikan ke satu orang pakai kum? Ini dalam bahasa itu adalah litakzim. Makanya Allah sering menyampaikan dalam Al-Quran wa khalaqna, dan kami ciptakan. Berapa banyak Allah? Kan cuma satu. Tapi kenapa wa khalaqna? Karena ini ada campur tangan ta'alluq dengan, artinya ta'alluq ini adalah ada melibatkan makhluknya, melibatkan kita manusia. Kalau Allah ingin menciptakan manusia, lalu didatangkanlah manusia itu ke KUA, kemudian terus daftar nikah, kemudian terus dinikahkan, kemudian terus Allah ciptakan manusia yang lain dari dua orang yang datang ke KUA itu tadi. Makanya Allah sampaikan wa khalaqna. Jadi ada mengikut sertakan. Itu artinya apa? Itu adalah litakzim, untuk mengagungkan diri Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan wa khalaqna dengan jamak. Maka kita juga ketika salam assalamualaikum, itu adalah kita memuliakan orang yang kita ucapkan salam tadi, walaupun satu orang boleh dengan menggunakan assalamualaikum. Itu adalah litakzim. Karena itu adalah kum untuk orang banyak, maka kita di sebelahnya langsung teriak waalaikumsalam. Enggak apa-apa. Sebetulnya itu adalah maling, tapi maling majazi yang tidak dihukumi dengan maling. Maka tetap mendapat pahala setelah dikembalikan salam itu oleh orang itu, dan apa yang disampaikan oleh orang tua kita itu benar adanya. Yang kedua, perasaan jengkel kepada orang lain, karena kita kekhawatiran bagian kita itu bisa ternoda akibat karena semprotan. oh gitu. Jadi masalah pakaian. Kalau nggak salah yang kedua kaitannya dengan fikih tadi. Oh yang tadi, yang pakai sajadah tadi ya. Oh yang nyemprot tadi ya. Itu ada dua ya, baik. Pakaian kita ini suci apa tidak suci? Tapi kalau kita yakin pakaian kita itu adalah suci sebelumnya, maka walaupun terkena air dan apapun airnya itu, asalkan kita tidak tahu pasti airnya itu, maka kain itu tetap suci. Misalnya tadi kita jalan, kain baju kita ini sudah suci, sudah dicuci nih, sudah suci, terkena semprotan dari cucian itu tadi. Kita tidak yakin kalau itu adalah suci atau tidak suci, tetapi al-aslu fil ma'i thahirun, asal dari air itu adalah suci kalau kita tidak tahu. Umpamanya gini, di depan itu ada air di dalam bak, itu sudah dijilati anjing dan tidak satupun orang tahu, dan kita juga tidak tahu, orang juga tidak tahu, lalu kita ngambil air untuk pakai air itu, maka hukumnya sah, bersuci dengan air bekas jilatan anjing, tapi dengan syarat tidak ada orang satupun tahu dan kita juga tidak tahu. Tetapi kalau ada orang mengatakan, oh Pak jangan berwudu dengan ini tadi dijilati anjing, maka kita harus mengikuti omongan dia, walaupun sebetulnya tidak dijilati oleh anjing, dia hanya ngoloi umpamanya gitu. Tetap kita tidak boleh. Oleh karena itu al-asru fil ma'i tahurun, asal air itu adalah suci, maka keyakinan kita dari air itu aslinya adalah suci, maka air itu tidak bisa mengotori baju kita tadi, tidak menjadikan baju kita najis, kecuali kalau kita yakin yang disemprot itu adalah najis. Karena kalau kotoran itu biasanya kan lebih dominan tanah kan daripada kotoran binatang. Yang lengket di motor atau lengket di mobil itu yang lebih dominan kan tanah. Sementara tanah itu hukumnya sama dengan air. Tanah itu hukumnya suci sama dengan air. Oleh karena itu kita kalau tidak ada air boleh bersuci dengan tanah, namanya tayamum. Makanya di Al-Quran fa'in lam tajidu ma'an, kalau tidak memperoleh air fatayammamu, maka bertayamumlah. Tapi ingat, di situ ada
kalau tidak memperoleh air. Artinya kita nggak boleh langsung tayamum. Kalau tidak ada air kita nggak boleh langsung tayamum. Lalu gimana? Kita harus jalan ke timur, jalan ke barat, jalan ke utara, jalan ke selatan, usaha mencari air, baru kita tayamum. Nggak boleh, mungkin nggak ada air nih, langsung tayamum, nggak boleh. Maka Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um itu disebutkan untuk melegalkan tayamum kita harus berusaha mencari air dulu, walaupun mencarinya tidak terlalu sungguh-sungguh. Misalnya jalan ke utara sampai sekilo, jalan ke selatan sampai ke sekilo, ke barat enggak seperti itu. Yang penting sudah mencari. Jadi syaratnya untuk tayamum bagi orang yang tidak memperoleh air adalah mencari air itu dulu. Maka tanah itu aslinya adalah suci, walaupun tersemprot dengan air tadi, tanah campur air itu tetap hukumnya adalah suci. Yang menjadikan tidak suci itu adalah kotoran binatang, kotoran manusia. Dan umumnya motor, mobil yang lewat itu minjak tanah, bukan minjak kotoran sepanjang jalannya. Itu sepanjang jalannya biasanya minjak tanah. Karena itu ketika kita tidak yakin kalau itu najis, maka tidak akan menjadikan baju kita najis. Jadi dalilnya adalah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Itu usul fikihnya. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak akan gugur dengan keraguan. Asal air adalah suci, tidak akan gugur menjadi najis karena keraguan kita. Kecuali kalau kita yakin, itu tadi tengok ada tai kerbau besar itu, nah itu berarti itu udah yakin namanya, maka baju kita harus kita cuci. Yang selanjutnya yang sajadah tadi ya. Nah, ketika kita sholat pakai sajadah, yang bau sajadahnya atau karpetnya? Karpetnya. Ketika karpetnya itu bau dan baunya itu kita tidak bisa pastikan bau itu hanya ngira-ngira, maka bau yang di situ dan itu pun sudah ditutup oleh sajadah, maka kita tidak berada pada posisi najis. Tapi kalau kita yakin itu adalah najis, kita harus pindah dari tempat itu. Kalau itu najis, karena syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Tetapi kalau kita bawa sajadah yang sebesar ini, biarpun di bawahnya itu ada tai ayam, itu kita bentang kayak gitu, misalnya kita bawa perlak itu kita bentang, kita sholat di atas tai ayam itu tapi sudah di atas sajadah, maka sah sholatnya. Karena kita sholat bukan di atas najis tetapi di atas sajadah. Yang najisnya itu, yang sajadahnya yang di atas najis, tetapi sajadahnya tidak najis. Yang di atas kecuali yang di bawah. Kita sholatnya kan di bagian atas bukan bagian bawah kan. Nah itu disebutkan di dalam Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i, kalau ada najis, makanya kenapa kita nggak boleh sholat di kuburan. Di situ dikatakan tidak boleh sholat di kuburan karena kuburan itu rentan dengan najis. Kalau kuburannya kuburan lama, kalau kuburan baru tidak apa-apa. Kuburan lama itu gini, sudah sering dibongkar ditutup, itu kuburan lama. Kenapa? Karena tanah itu sudah mengandung nanah mayat itu tadi. Ketika dinaikkan ke atas berarti tanahnya sudah mengandung najis, makanya tidak boleh sholat di kuburan. Tetapi ketika sholat di kuburannya itu pakai tikar atau pakai sajadah tetap boleh di situ. Karena apa? Karena Rasulullah juga pernah menyolati mayat itu sudah dalam keadaan dikubur. Sholat Rasulullah dalam keadaan berdiri. Jadi dalam kitab Al-Muhadzab itu dikatakan kalau kuburannya itu baru boleh sholat di kuburan, kalau kuburannya itu lama tidak boleh sholat di kuburan. Alasannya adalah najis. Ketika kita pengen sholat di WC umpamanya, sholat di WC, kenapa di WC kok tidak boleh sholat? Karena di situ ada najis. Andaikan WC itu tidak ada najisnya, yakin WC itu tidak ada najisnya, itu tidak apa-apa sholat di situ, dan namanya itu bukan WC karena nggak ada najisnya. Kan WC tempat buang najis. Makanya orang kita yang kerja di hotel-hotel itu, kalau Bapak Ibu pernah ke hotel itu, saya perhatikan
di bagian luar WC-nya itu bersih-bersih. Kalau dia tidak boleh sholat di musola atau di situ nggak ada musola, boleh dia bentang tikar di situ, bentang saja di situ. Tapi nggak di dalam WC kan? Itu di luar, di sebelahnya ada WC. Kuncinya yang menyebabkan sholat kita tidak sah adalah najis. Kalau kita yakin najisnya itu tidak ada, maka boleh kita melakukan sholat di situ dan sah. Seperti tadi, kalau tercium bau itu seperti bau-bau kentut itu, kalau orang lain kita tidak batal. Misalnya kita ini kayaknya ada bau terasi ini, kalau kita tidak batal, asal bau itu sumbernya bukan dari kita. Tapi yang batal adalah orang itu. Cuman orang itu kalau tidak merasa buang angin juga tidak batal, itu masalahnya gitu. Tidak merasa buang angin. Makanya kalau ragu-ragu buang angin itu harus tetapkan satu, ada nggak terasa bergerak-gerak, push gitu, ada apa tidak? Yang kedua, tercium bau apa tidak? Kalau nggak tercium bau berarti nggak buang angin, itu kalau ragu-ragu ya, kalau ragu-ragu. Tapi kalau tidak ragu, yakin, kencang put gitu, masa sih ragu-ragu? Udah jelas kencang begitu, masa ragu-ragu? Kan nggak mungkin ragu-ragu. Jadi kalau yakin najis nggak sah sholatnya. Tapi kalau ragu-ragu najis masih sah sholatnya. Karena al yakinu la yuzadu bisyaki, keyakinan itu tidak akan gugur dengan syak, dengan keraguan. Nah, barangkali itu saja dulu, udah terlalu panjang waktunya. Kita tutup dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 20 sanatan. Wallahu khairan hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja pengajian kita pagi subuh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.